Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Devita Sari Winardi, NRP 521410006. Nah, di sini saya akan menjelaskan TP. Yang pertama adalah logging. Ini kita akan merecord sebuah aktivitas. Nah, pertama kita buka terminal. Lalu saya telah membuat bash scripting yang saya beri nama logging. Cara membukanya adalah nano spasi logging .sh atau nama filenya. Lalu kita enter. Nah, yang pertama itu kita ketikkan ini untuk menerjemahkan bash scripting kita. Lalu di sini saya membuat menu-menu pilihan. Yang pertama adalah untuk melihat daftar user yang login terakhir. Lalu yang kedua adalah daftar semua user yang login. Lalu yang ketiga adalah record script. Nah, caranya apabila pilihan yang pertama daftar user yang login terakhir, kita menggunakan last. Lalu untuk daftar semua user yang login, kita gunakan perintah last log. Lalu untuk script ini adalah untuk merecord aktivitas kita, apa yang kita lakukan, seperti aplikasi apa, histori seperti itu, kita gunakan script seperti ini. Lalu ketika kita selesai, kita harus memberikan perintah eksekusi dengan cara chmod plus x, lalu nama filenya. Lalu kita buka filenya. Nah, apabila kita pilihkan satu, nah maka akan terdapat user-user yang terakhir login. Lalu apabila kita ketikkan 2, nah maka ini adalah last lognya. Lalu yang ketiga adalah script. Nah, di sini lalu akan ada file type script di sini di desktop. Apabila kita ingin mengakhirinya, ketikkan exit. Lalu kita juga bisa mengetikkan history. Nah, di sini adalah history perintah-perintah pada terminal. Seperti itu. Yang kedua adalah mengenai backup, yaitu membuat bash scripting mengenai manajemen file. Lalu yang kedua, menerangkan atau melakukan bash scripting mengenai tar dan rsync. Yang pertama, saya telah membuat sebuah file bash scripting yang saya beri nama pilihan.sh mengenai manajemen file. Nah, yang pertama yang kita ketikkan adalah pagar tanda seru /bin /bash atau sh. Lalu ada perintah untuk masuk ke dalam desktop. Lalu terdapat perintah-perintah atau menu-menu pilihan. Yang pertama adalah membuat file. Lalu ketika user menginputkan 2, maka membuat direktori. Apabila 3, mengcopy file ke direktori. Lalu keempat adalah menghapus file. Kelima adalah menghapus direktori. Lalu algoritmanya adalah jika user memilih
file atau variabelnya tersebut ini min eg1, maka lakukan buat file baru yaitu touch lalu direktori, dan ini adalah nama filenya. Lalu jika user memilih 2, maka mkdir folder baru, yang artinya membuat folder atau direktori yang bernama folder baru. Lalu apabila user memilih 3, maka kopikan devita.txt ke dalam folder baru. Lalu yang keempat, apabila user mengetikkan 4, maka remove devita.txt. Lalu apabila user memilih 5, maka remove semua yang ada di folder baru, direktori folder baru. Lalu yang apabila user memilih 0, maka keluar. Lalu else-nya adalah keluar kata-kata sorry there's no access. Lalu ketikkan V untuk mengakhiri. Lalu apabila kita eksekusi melalui terminal, kita ketikkan nano, lalu nama filenya tadi pilihan.sh. Nah, ini untuk membuka filenya. Lalu untuk mengizinkan untuk mengeksekusi, kita perlu chmod plus x lalu pilihan.sh, lalu eksekusi. Nah, yang apabila kita ketikkan yang pertama membuat file, nah maka akan terbentuk file devita.txt. Apabila kita ketikkan 2, maka akan terbentuk folder baru. Apabila kita ketikkan ketiga, maka akan tercopy. Nah, seperti ini. Apabila kita ketikkan 4, nah, maka akan terhapus filenya devita.txt. Lalu apabila kita ketikkan 5, maka akan hilang atau ter-remove. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tar dan rsync.sh. Nah, di sini saya juga telah membuat bash scriptingnya. Nah, di sini yang pertama pasti kita harus menginputkan terjemahannya. Lalu kita masuk ke desktop lagi biar mudah untuk melihatnya. Perintah untuk masuk ke desktop cd, lalu direktori desktop. Lalu kita buat sebuah file touch, lalu nama filenya yang berekstensi txt. Lalu kita ketikkan rsync min av, lalu ini direktori yang akan di rsync, lalu ini direktori setelah kita melakukan rsync. Nah, rsync sendiri itu adalah tool untuk transfer dan sinkronisasi file tree secara satu arah, baik transfer lokal maupun remote. Lalu yang kedua adalah tar. Untuk melakukan tar itu kita tar min cvf, lalu ini direktori yang akan ditar, lalu ini adalah file direktori yang akan di backup oleh tar tersebut. Lalu apabila kita jalankan, tar
Nah, ini untuk membukanya tadi. Lalu Ctrl X, lalu kita harus chmod. Lalu kita baru bisa mengeksekusi. Nah, kita tunggu untuk pembackupan directory home. Nah, di sini terdapat hasil dari rsync. Lalu di sini juga terdapat backup dari home, directory home. Nah, di sini terdapat semua backup yang ada di directory home. Lalu yang ketiga adalah mengenai scheduling. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi scheduler yang ada di GNU Linux yang bernama Crontab. Nah, di sini kita membuat penjadwalan mengenai selamat ulang tahun dan penjadwalan mengenai selamat datang user. Yang pertama kita harus menginstal Crontab. Nah, lalu kita update sudo apt get update. Kita mengupdate repositorinya. Di sini kita harus terhubung dengan internetnya. Lalu yang pertama kita membuat penjadwalan. Kita harus membuat file misalkan bernama birthday. Nah, kita ketikkan algoritmanya. Nah, echo selamat ulang tahun Devita. Seperti ini. Lalu kita exit, kita save, lalu kita masukkan ke Crontab -e. Nah, lalu di sini kita masukkan jadwalnya. Nah, jadwalnya ini terdiri dari 5. Yang pertama itu mewakili menit. Di sini saya akan membuat penjadwalan 12 Mei pada pukul 00.10 atau jam 12 malam lewat 10 menit. Nah, yang pertama kita itu masukkan menitnya terlebih dahulu, yaitu 10 mewakili menitnya. Lalu kita ketikkan 0 sebagai jamnya.
lalu kita masukkan tanggalnya yaitu 12, lalu kita masukkan bulannya yaitu 5, lalu kita masukkan bintang sebagai harinya. Kita tidak perlu menggunakan hari juga tidak apa-apa. Lalu kita masukkan direktorinya. Jadi kita membuat file di ini, lalu namanya adalah birthday. Lalu kita keluar, kita save, enter, lalu kita eksekusi chmod-nya plus x birthday seperti ini, lalu kita eksekusi. Nah, pada jam yang telah ditentukan tadi akan muncul seperti itu, alert selamat ulang tahun Devita. Lalu yang kedua, kita buat selamat datang user. Seperti ini, kita masukkan bin sh, lalu kita masukkan echo-nya, selamat datang user. Seperti ini, kita keluar, kita save, kita enter, lalu kita cron tab dulu, cron tab, min e, enter, lalu di bawah sendiri kita masukkan lalu pada cron tab ini kita ketikkan add reboot, lalu direktorinya home Devita, lalu kita ketikkan namanya tadi, nama filenya yaitu user, lalu kita keluar, kita save, enter, lalu kita eksekusi. Jika kita buka, nah seperti ini, selamat datang Devita.